Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ensiklopedia larangannya, masih dalam kitab Tauhid, bab an-nahi anil khiyanah wa tadhi'il amanah, bab larangan dari khianat dan menyia-nyiakan amanah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati amanah-amanah kalian dalam keadaan kalian tahu bahwa itu adalah amanah yang berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau bersabda di antaranya, la iman liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Wala dina liman la ahdalah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan perjanjian. Dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari hadis Abu Hurairah juga, ia berkata adalah Rasulullah SAW bersabda, ia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sal dhaji'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari lapar, dari kelaparan, karena itu adalah merupakan seburuk-buruknya teman tidur. Wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'sal bitanah. Dan aku berlindung kepada Engkau dari khianat, karena ia adalah seburuk-buruknya teman. Ya, Rasulullah SAW berlindung dari kelaparan dan dari teman yang berkhianat dan sifat khianat. Dari Imam Abu Daud dan Nasai. Dan dari hadis Abu Hurairah juga, ia berkata ketika Nabi SAW berada di suatu majelis berbicara dengan kaum, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata, kapan hari kiamat? Namun Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian orang berkata, Rasulullah mendengar apa yang ia ucapkan, tapi ia tidak suka dengan ucapannya. Sebagian mengatakan beliau tidak mendengar. Hingga apabila beliau telah selesai berbicara, beliau bersabda, di mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Orang itu berkata, aku di sini, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, yaitu apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Ia berkata, bagaimana menyia-nyiakannya? Kata Rasulullah, yaitu apabila perkara atau urusan ini diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah tanda hari kiamat. Tunggulah hari kiamat. Diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis dan ayat tersebut menunjukkan akan haramnya sifat khianat, yaitu tidak melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Amanah terkadang berupa kepemimpinan. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin berarti ia telah memegang amanah. Amanah terkadang berupa tugas dan tanggung jawab. Karena suami punya amanah, istri pun juga punya amanah. Amanah berupa menyampaikan ilmu yang ditanggung oleh para ulama. Maka para ulama telah menanggung amanah untuk menyampaikan ilmu. Demikian pula setiap orang yang menyampaikan ilmu wajib dia amanah. Tidak boleh ia berdusta, tidak boleh ia melakukan kecurangan di dalam menyampaikan ilmu. Jadi amanah itu sesuatu yang pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka ketika amanah telah hilang, seorang pemimpin yang hilang amanahnya, maka akan terjadi kezaliman. Seorang ustadz yang hilang amanahnya, yang ada adalah kedustaan. Seorang yang telah hilang sifat amanahnya, ia tidak mau bertanggung jawab, melaksanakan seenaknya saja.
Maka semua ini adalah bisa mengakibatkan hancurnya tatanan masyarakat, hancurnya kehidupan, bahkan hilangnya kepercayaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha." Mereka enggan untuk membawa amanah tersebut. Wa hamalahal insan. Namun manusia malah mau membawa amanah tersebut. Sebagaimana kita lihat di saat pasca pemilu atau sebelum pemilu, mereka ramai-ramai berusaha untuk mencalonkan diri. Mereka tidak sadar bahwa kepemimpinan itu amanah. Kalau langit, gunung, demikian pula bumi, mereka tidak sanggup. Tapi manusia karena kebodohannya hanya sebatas memandang enaknya penghormatan, banyaknya harta dan yang lainnya. Mereka lupa bahwa itu adalah amanah yang berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.